kita ngaji muamalah. Ini juga muamalah itu banyak politis. Muamalah itu pada intinya tuntutan di akhirat hanya satu, yaitu selama tidak saling ridho. Dan kita tahu niku dituntut di akhirat selama tidak saling ridho. Kalau saling ridho gak ada tuntutan di akhirat, gak ada hakul adami. Nah, tapi oleh fikih diatur dengan syarat, dengan ijab dan qabul, karena ridho itu khofi. Ridho itu merupakan fikih muamalah dari fi'lul batin, ilmu batin. Ilmu batin itu apa? Suatu ilmu yang diamalkan, yang muamalah, yang tidak bisa diketahui oleh daya serap 5, yaitu panca indra. Makanya harus ada formal. Dan setelahnya itu jangan formalnya saja, walaupun cocok formal, kalau hatinya nggak ridho nggak boleh. Dari sini kita jangan fanatik dengan masalah syariat yang formalnya saja. Dan kenyataannya karena politik, karena alasan yang lain, banyak di dalam akad-akad yang bisa disahkan tanpa harus akad. Gini ku kayak gini nang warung, karena sulitnya akad, delok segone sak pira barang yo angel, ya sudahlah, gak usah akad. Kita makan nanti ganti rugi lah. Boleh. Nah, tidak harus formal. Pokoknya yang penting kan gak gager, masuk nanti sego sak piringnya digeger nang pengadilan kan yo ora. Nah, nggih. Ah. Berarti sah dan tidaknya sesuatu akad, kalau di Indonesia itu bukan ukurannya fikih, tapi ukurannya menurut OJK boleh enggak, aturan di Indonesia boleh enggak, ya itu saja sah dan tidaknya. Lah halal tidaknya, ridho sama ridho apa enggak? Lu ngerti enggak? Lah fikih itu gunanya, fikih itu untuk menjadi bahan rumusan di Indonesia. Dalam rumusannya gunakan fikih. Lah fikih dengan perbedaan beberapa pendapat itu tetap harus dipilih yang kondisional. Lah disinilah yang dikendaki Indonesia itu negara, bukan negara Islam, tapi berjiwa ruhul Islam. Lu ngerti lu? Makanya semuanya rumusan-rumusan itu dicocok dengan syariat. Lah yang mengatakan tidak cocok dan seterusnya itu karena nggak paham dengan syariat. Kalau paham, kiai-kiai biyen yo gak ada yang protes, gak ada yang masalah diam. Sing kerucuk-kerucuk kayak iso ngoten lho. Nah, niki permasalahan itu macam niku. Mulane Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya, ini ditulis kali Imam Ghazali. Matar rajulu aliman. Yai. Kapan seorang laki-laki itu disebut dengan orang yang alim? Imam Syafi'i jawab, idza tahaqqaqa bi ilmin ya'lamuhu. Den sarai ngoten, tapi lek ten matane enek macam-macam. Idza tahaqqaqa bi ilmihi, ngono. Wa ta'arrada lisail ulum wa nazara bi imanin fayakunu aliman. Seorang itu bisa dikatakan alim ketika sudah mengerti ilmu dengan cara tahqiq mendalam, kemudian dia masukkan, dia mengikuti beberapa disiplin ilmu, pendapat-pendapat yang lain. Terus ia berpikir betul dengan cara jernih sehingga mengetahui tentang apa yang menjadi kekurangan. Fayakunu rajul aliman, baru dikatakan alim.
dengan dasar kila lijaliusa ahli hikmah maju aku Yunani. Jalius niku ditanya, niku seorang ahli hikmah, kenapa kau perintahkan mengobati penyakit satu dengan berbagai macam obat? Sampeyan nangge rumah sakit niku sing lara siji tapi kaya obat macam-macam. Nah, jawabnya tujuannya satu, yaitu pengobatan. Cuman ketika perang antara obat dengan penyakit ini akan terjadi reaksi anggota badan yang tabiahnya enggak kuat, enggak sama, perlu dibentengi. Misalnya obatnya keras, itu nanti akan membahayakan pada lambung, maka disambung dengan obat dengan obat lambung. Akan operasi, sebenarnya operasi tapi nanti kira itu operasi gak kuat, akhirnya dikei obat hilang rasa. Nah, macam-macam. Tapi tujuannya hanya satu, cukup penyakit. Kenapa? Karena al-infirad qatilun. Al-ifradu qatilun. Penyakit ijen ini membunuh. Sebab akan terjadi efek samping yang dahsyat sekali, gak kuat tubuhnya. Akhirnya mati. Mulanya akan ada disiplin beberapa obat-obat dalam niku nanti jantungnya enggak kuat jadi kayak penyakit pertahanan jantung. Ilmu juga seperti itu. Ketika kita niku hanya mengerti satu ilmu, satu mazhab, enggak disiplin beberapa ilmu, enggak mengenal beberapa mazhab-mazhab lain, akan membunuh dirimu ilmumu. Akan membunuh dirimu. Ya, seperti orang Wahabi itu hanya mengenalnya satu ilmu, satu guru. Tidak mengetahui, tidak melihat tentang perbedaan-perbedaan mazhab-mazhab yang lain. Akhirnya apa? Membunuh diri ke dari mereka. Bunuh diri. Nah, makanya kali orang NU niku sekalipun mazhabnya Syafi'i tapi mengenal mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Kenapa? Biar kita bisa toleransi. Kalau ada orang berpendapat lain. Ngoten lho, gak gampang menyalahkan. Kenapa? Qalilul ilmi kasirul ingkar, kasirul ilmi qalilul ingkar. Orang itu kalau banyak ilmunya tidak banyak ingkarnya, tapi ketika sedikit ilmunya banyak ingkar. Makanya sing banyak ingkar ngono kae nuduno bodho. Nah, ngoten. Nuduno bodho. Nah, itu pun tadi sudah saya katakan di dalam ajaran haji kita diperintahkan wala jidala fil haji. Jangan geger. Wah, luar biasa kalau kita tahu yang semacam itu. Yajibu ala kulli muslimin mukallafin ala yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma akhalallahu minhu wa ma harram. Siapapun orangnya tidak boleh memasuki dalam suatu kegiatan, apa itu bisnis, apa itu kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, dan lain sebagainya, sebelum mengetahui mana yang dilarang di dalamnya dan mana yang diperintahkan di dalamnya secara syariat. Karena kalau tidak seperti itu akan makan barang riba, baik ia terima atau tidak terima, akan makan barang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Sayyidina Umar itu keliling di pasarnya. Dia larang siapapun tidak boleh dagang di pasar saya ini kecuali orang yang ngalim fikih. Oh, lan niku kono saiki dilataraken kono sepi pasari.
Ya sepi dilaruni. Lho, jangan niku. Kenapa? Karena kalau tidak itu akan makan barang riba, oke atau tidak oke, mau atau tidak mau. Sebab orang tidak tahu kalau itu ada larangan akan jebur di larangan itu, enggak ngerti dilarang kok. Nah, gak boleh nikah sebelum tahu mana yang dilarang di dalam nikah, mana yang dihalalkan dalam nikah. Gak boleh kawin dengan seorang kecuali tahu orang yang diharamkan bagi dia itu siapa, yang dihalalkan bagi dia itu siapa. Moro-moro rapi ora didelok saka kono, akhire mari dadi wong sebenarnya dilarang dirapi. Karena ada orang itu rabi, wanita terus gak duwe anak. Setelahnya gak punya anak, ngepek ponakane bojo. Ponakane bojo dipek. Setelahnya besar, ora duwe anak, ponakane iku dirabi. Akhire rabi wong bojo wadon karo ponakane. Dalam prosedur perkawinan itu kan ya cukup mendapat izin dari istri pertama. Nah, terus kalau ditanya kan gak ada pertanyaan hubungan dengan istrimu apa kan gak ada. Karena gak biasa termasuk ya guru anak sapa nih. Kalau kan dilihat dari anak sapa maksudnya gak ada nasab. Nah, akhirnya ya dinikahkan sehingga punya akte surat nikah. Berarti dua surat nikah resmi. Terus punya anak perempuan. Nah menurut tonggo kan jare mung nikah karo ponakane dhewe terus karo ponakane sing wedok dan sing wedok digawa gandeng kan ya enggak sah. Nah, setelah itu kan enggak sah terus akhirnya itu menganggap ini berarti enggak legal, tapi enggak bisa dibatalkan karena sudah ada surat itu. Enggak bisa dibatalkan. Nah, inginnya KUA itu anaknya ini nanti karena enggak sah dinikah aku sing akrono anake wedok niku sing maleni KUA. Jadi gak sah bapake dhewe. Nah, sementara bapake gak iso wong ki anakku kok dikwaleni KUA ya saya yang maleni. Wah, bingung. Sampai KUA datang terus Pak Mudin datang di rumah lagi. Ki gimana ki? Yo, gak usah gimana-gimana. Ya sudah ada akad walinya saja suruh ngakati gak masalah. Lah itu kan bukan anak enggak sah. Dia tahu enggak sah. Kan ya orang ngerti yo enggak sah. Lah gak ngerti ya sudah wati subhat. Ora ngerti yo. Nah, dan dia meyakini niku halal, meyakini sah ya wis. Ora ngerti. Lah wong kafir niku kan yo gak pernah akad, gak pernah apa tuh ya akate cara kafir, tapi yo setelahnya itu meyakini niku sah, ya dadi anak temenanan. Dan kenyataannya tidak ada orang-orang non-Islam sahabat satupun yang masuk Islam kemudian diperintahkan untuk akad lagi, enggak ada. Padahal nikahnya dalam keadaan kafir toh. Tapi enggak pernah disuruh akad lagi. Bahkan dalam keadaan Islam non-Islam dia punya istri 10 seperti Ghoyalan. Ghoyalan itu punya istri 10 terus masuk Islam. Oleh Rasulullah tidak dibatalkan, tapi beliau hanya dawuh amsik arba'an wa farik syairahunna. Sisakan 4 selainnya kamu tinggalkan. Itu tidak dibatasi dengan nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 enggak. Kalau cara Islam kan mestinya sing sah itu nomor 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 kan enggak sah. Tapi karena itu bukan orang Islam dan meyakini sah, ya sudah sah. Makanya oleh Rasulullah disuruh milih 4 yang terserah, enggak ada pilihan, terserah, enggak ada ketentuan. Bisa nomor 1, 5, 7, 8, 9. Bisa nomor 2, 4, 6, 7, 8. Bisa? Tuh, niku.
Artinya apa? Perbuatan itu urusan benar dan tidaknya jangan diukur dengan diri kita sendiri. Jangan diukur dengan kita. Sampai ngerti barang itu benar nggak salah teh wong kai. Jangan zaman ukur dengan mazhabnya sampean. Ya mengukur mazhabnya mereka, jadi ukur mazhab jenengan. Kalau diukur mazhabnya apa mazhab jenengan yang paling benar? Apa dia harus ikut mazhab jenengan? Ngoten lho. Lah, menjadikan boleh gak setuju dengan mazhabnya dia, tapi gak usah paksakan dia ikut jenengan. Dan Anda gak usah ikut mazhabnya mereka. Itu loh yang tidak boleh jidal. Wah, hebat, rukun. Benar gak sah menurut Islam, tapi menurut dia sah. Ya sudah. Agamanya dia seperti itu kok. Ini betul toleransinya Islam kepada Malaysia sangat luar biasa. Gak ada paksaan. Saiki kok tuh salah. Kafir lah itu menurut kamu loh. Wong pangeran itu tulung kamu kok. Tadi sudah dikatakan Kanjeng Nabi dawuh zakul tali sahibika yaumul jumati angsit wal imamu yaktubu bakot lakot. Ada orang rame-rame, gak usah kamu larang. Diam, gak usah. Karena kamu juga rame. Diam saja. Aduh, lek ngedengan ya penak. Tapi bukan berarti kita merestui orang. Kita diam bukan berarti setuju. Ngoten lho. Wes, niku. Lah makanya di dalam urusan halal haramnya di dalam jual beli niku bagaimana? Sudahlah, sing penting sama ridho, gak ada ukuran. Ijab kabul memang ada dalam ijab kabul, tapi Kanjeng Nabi dan Al-Qur'an tidak pernah membicarakan soal ijab kabul. Yang ada innal ladzina ya'kuluna amwalar riba kene la yakumuna ila kama yatakumul ladzi taqabbatu syaitan minal mas la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin. Ojo makan hartanya orang. Jadi manusia dengan cara dengan cara batil kecuali perdagangan yang saling lho mek niku tok lho ridho. Hanya enak toh. Nah, karena itu ridho prinsipnya berarti harus kita sesuaikan dengan tujuannya dia. Makanya ada orang memberi baju, memberi uang suruh beli baju. Karena sampean ketok bajune ora pantes, bajune elek. Terus marun tak kei duit kowe get tuku baju. Kok sampean belikan selain baju haram. Walaupun sudah dikasihkan. Loh kenapa kok haram? Karena ridhonya dia itu untuk beli baju. Ngoten lho. Loh, coba lek pantes-pantesan. Nanti kan delokkan di sini. Oleh karenanya sekarang banyak santunan cah yatim mengadakan sekutarian ke santunan cah yatim. Setelahnya dapat terus digawe apa itu namanya, ya benar ke santunan tapi digawe nekakno pengajian, gawe acara konsumsi, ndak boleh. Wong sampean jaluke niku kanggo cah yatim dan orang-orang yang ngekasih itu untuk cah yatim malah kamu jadikan konsumsi panitia. Wah, gak boleh. Ya kepingin yo dadi cah yatim ae ngoten lho. Jadi sebenarnya ndak usah dikhususkan cah yatim. Jadi gak ada istilah memberikan sesuatu dengan cah yatim tunda. Cah yatim sudah dapat gaji, sudah dapat jatah dari pemerintah 1/4 APBD, 1/4 ghanimah.
Qulil anfalu lillahi wa lirasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Harta ghanimah niku dibagi 4, dibagi 5. Berarti 20%-an. Yang 60% digunakan untuk diberikan kepada prajurit-prajurit yang berkendaraan, yang bawa bekal, bawa kendaraan, yang 20% untuk prajurit yang jalan kaki, yang 20% bagi 5, berarti 4%-an. 1% untuk Kanjeng Nabi, 1% untuk keluarga, 1% untuk Allah, 1% untuk yatama, 1% untuk masakin. 4% itu dibagi ngoten 1%-an. Jadi 4%, 20% dibagi orang 5. Orang 5 berarti masing-masing 4% untuk lillahi wali rasulihi walidil kurba wal yatama wal masakin. 4%-an. Kemudian kalau tidak ditangani oleh pemerintah ini kewajibannya mayasirul muslimin, orang-orang yang punya kemampuan, orang punya modal, ini kewajiban untuk merumat anak yatim. Tapi anak yatim niku sing wajib dikai bondo niku anak yatim sing miskin duduk yatimi. Ayat-ayatnya itu bukan untuk tidak memberi tifab tal yatama hatta idza balagun nikah. Terus wala yaduul yatim, baru lek sing urusan mangan melata khuddu ala tu'amil miskin. Mulane bukan santunannya tapi kasih sayangnya kepada orang miskin, orang yatim, tanggung jawabnya kepada anak yatim. Nah, yang santunan itu bukan anak yatimnya tapi orang yang membutuhkan alias orang yang melarat, termasuk cah yatim sing melar. Nah, cah yatim sing sugih ya ora usah. Lho kowe nek cah yatim sing sugih, nek wong lahir langsung sugih. Lho kenapa kok lahir langsung sugih? Lah bapake wong sugih mati oleh warisannya pirang-pirang ya. Mulane santunan itu bukan anak yatim tapi wong sing melarat. Makanya ketika nanti damel acara santunan cah yatim niku dikabulasikan dimodifikasi santunan untuk duafa minal aitam wal fuqara wal masakin. Ya penak. Yatim, fakir, miskin. Ngono penak di rondo-rondo sing teles-teles. Sing garing lek teles akeh sing ngekeki wisan. Niku diantarane niku sing perlu dianu ngoten. Hatta ya'lam ma halallahu ta'ala min huwa ma haram. Kenapa kok harus mengetahui halal haram? Niki yang paling penting yang kita pahami.